Pembelajaran PAI Asyik bersama Ibu Atia. Iman kepada malaikat. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 bab 7. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar, dan yang terakhir, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Yuk kita nyanyi bersama-sama 10 malaikat. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Israfil meniup sangkakala, Israil yang mencabut nyawa, Mikail pembagi rezeki, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga, semua malaikat-malaikatnya. Nah anak-anak, siapakah malaikat itu? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ada apa itu? Seorang anak laki-laki memberikan uang kepada bapak-bapak pengemis ya. Nah, itu akan dicatat sebagai amal baik. Siapa yang mencatatnya? Raqib. Iya. Kemudian gambar yang kedua, itu sedang apa? Ada anak sedang melempar batu ke atas pohon. Itu amal baik atau jelek? Perbuatan yang buruk, maka dia juga akan dicatat di sama api. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat juga selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Dan malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Tadi kita sudah menyanyikan. Sekarang Ibu akan menjelaskan 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, Jibril memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Juga Jibril juga bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Mikail mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, Israfil meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, ada Israil. Israil mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Kemudian ada malaikat Mungkar yang kelima, menanyakan manusia di alam barzah, yaitu pada saat manusia yang sudah meninggal dikuburkan. Selanjutnya ada Nakir, pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Mungkar. Ada yang ketujuh, ada Raqib, mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Raqib. Berkebalikan dengan Atid. Atid mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan juga bersama malaikat Raqib.
Kemudian ada Malik, menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Nauzubillah ya. Dan yang terakhir Ridwan, menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Yuk, siapa ingin masuk surga? Jangan lupa untuk sholat. Oke, sifat-sifat malaikat. Ada 10 sifat malaikat yang perlu anak-anak semua ketahui. Yang pertama, malaikat itu selalu taat dan tidak pernah menantang perintah Allah. Tidak seperti kita ya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan dan minum dan tidur, tidak seperti manusia. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Yang kedelapan, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dan kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu karena mereka tidak menikah. Yang kesepuluh, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa nih anak-anak ibu yang sudah beriman kepada malaikat Allah? Ya, ibu akan jelaskan ciri-ciri anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ada di antaranya? Semoga ada ya. Yang pertama, selalu bersifat jujur. Yang kedua, suka menolong, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi anak yang bertakwa, ingat Allah saat berperilaku tercela, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Nah, anak-anak, sekarang Bu Atia punya soal ya. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai 5. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita di penghujung video pembelajaran beriman kepada malaikat. Semoga anak-anak bisa mendapatkan hikmah bagaimana kita untuk selalu taat kepada Allah dengan beriman kepada malaikat ini. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.